Selamat siang Pak Hans dan teman-teman. Pada video kali ini kami akan memaparkan tugas akhir mata kuliah penganggaran kelas B di kelompok 12 dengan anggota Yonatan Pristiaji Nugroho dengan NIM 19082 dan Viola Septina Dewi dengan NIM 2170. Di sini kami mengambil kategori review jurnal. Jurnal yang kami ambil adalah jurnal dengan judul Analisis Anggaran Kas sebagai Alat Perencanaan dan Pengendalian Kas pada PT Pelabuhan Indonesia 4 Cabang Bitung. Untuk jurnalnya sendiri yaitu jenis jurnal riset akuntansi going concern. Volumenya volume ke-13 dengan nomor 2. Lalu jurnal ini diterbitkan pada tahun 2018 oleh Raquel Amelia Saipi, Jance Jetinangon, dan Igede Sueja. Reviewernya yaitu kami sendiri, Yonatan Pristiaji Nugroho dan Viola Septina Dewi, dengan waktu reviewnya bulan Juni tahun 2022. Yang pertama adalah tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah anggaran kas telah berperan sebagai alat perencanaan dan pengendalian kas dengan subjek penelitiannya adalah PT Pelabuhan Indonesia 4 Cabang Bitung. Lalu selanjutnya untuk ringkasan kasus di jurnal ini, anggaran dan realisasi kas PT Pelabuhan Indonesia 4 Cabang Bitung 3 tahun terakhir menunjukkan kenaikan serta penurunan dari segi penerimaan eksploitasi dan non-eksploitasi, pengeluaran eksploitasi dan non-eksploitasi, serta saldo akhir dari kas perusahaan. Selisih antara anggaran dan realisasi yang cukup besar pada tahun 2016 ini dengan anggaran sebesar Rp180.967.226.000 dan realisasinya sebesar Rp152.493.735.000. Lalu pada tahun 2017, anggaran naik menjadi Rp188.346.939.000 dan realisasinya turun menjadi Rp139.782.369.000. Penurunan realisasi ini terus terjadi tiap tahun. Yang awal mulanya saldo akhir kas pada tahun 2015 ini memiliki persentase 745,7%, turun menjadi 118,33% pada tahun 2016. Yang selanjutnya akan turun lagi di tahun 2017 menjadi 60,2%. Dari hal tersebut, dinilai perusahaan tidak memaksimalkan perencanaan kerja yang sudah dibuat sebelumnya. Ketika terjadi selisih yang mana pengeluaran kas lebih besar daripada pendapatannya, maka akan menyebabkan kekurangan kas. Pengendalian kas terhadap anggaran kas yang dilakukan PT Pelabuhan Indonesia 4 Cabang Bitung dilakukan dengan cara mengontrol seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dari tiap-tiap divisi agar apa yang telah ditargetkan dapat tercapai. Namun, dari data yang didapatkan dalam laporan anggaran kas, masih ada beberapa pengeluaran biaya yang tidak dianggarkan pada realisasinya harus mengeluarkan biaya. Selanjutnya adalah pokok permasalahan yang dibahas di dalam jurnal. Pokok permasalahannya, perbedaan atau selisih antara rencana anggaran dengan realisasi anggaran pada PT Pelabuhan Indonesia 4 Cabang Bitung disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, berkurangnya pendapatan tunai yang berasal dari penggunaan jasa perusahaan, seperti berkurangnya kapal dari dalam maupun luar negeri yang bersandar di Pelabuhan Bitung, berkurangnya pengiriman semen, bungkil, dan lainnya dari Bitung ke bagian Halmahera, serta upper pendapatan perusahaan. Yang kedua, tidak adanya penerimaan dari pajak masukan, padahal sudah dianggarkan oleh pihak perusahaan, dilihat dari acuan realisasi tahun lalu, serta banyaknya piutang usaha yang tak tertagih. Yang ketiga, pengeluaran eksploitasi dari segi biaya pegawai, biaya bahan, biaya pemeliharaan, biaya sewa, biaya administrasi kantor dan umum. Realisasinya lebih kecil dibandingkan dengan anggaran kasnya dengan total realisasi pengeluaran. Yang selanjutnya, yang keempat, utang usaha dan utang reduksi pendapatan yang realisasinya lebih kecil dari yang dianggarkan.
Faktor utama yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan anggaran kas perusahaan pada PT Pelabuhan Indonesia keempat cabang Bitung adalah realisasi tahun lalu atau tahun sebelumnya. Faktor lainnya seperti pengeluaran-pengeluaran yang bisa saja terjadi akibat dari pengeluaran yang bukan dari aktivitas perusahaan atau pengeluaran yang berasal dari kantor pusat dan bukan dari kantor cabang. Yang selanjutnya, kekuatan akan dijelaskan oleh teman saya, Kak Aji. Kepada Kak Aji dipersilakan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kekuatan pada kasus jurnal. Pada tahun 2015, anggaran kas dan realisasi anggaran kas PT Pelabuhan Indonesia 4 cabang Bitung di atas dapat dilihat secara keseluruhan untuk tahun 2015 itu bahwa meningkatnya penerimaan kas dari segi penerimaan eksploitasi perusahaan yang realisasinya sebesar 95 miliar 535 juta 409.000 dan anggarannya itu sebesar 88 miliar 72 juta 581.000 dengan selisih yang menguntungkan favorable sebesar 7 miliar 462 juta 825.000. Nah, dikarenakan terdapat piutang usaha berjalan yang realisasinya itu lebih besar dibandingkan dengan anggarannya, artinya banyak yang membayar hutang itu kepada perusahaan tepat waktu. Nah, dan untuk saldo kas terdapat selisih yang menguntungkan atau favorable bagi perusahaan yaitu sebesar 930 juta 514.000. Nah, sehingga saldo akhir kas PT Pelabuhan Indonesia 4 cabang Bitung untuk tahun 2015 itu sebesar 1 miliar 230 juta 515.000. Nah, tersebut yang nantinya itu saldo akhir kas pada tahun 2015 itu akan menjadi saldo awal untuk kas PT Pelabuhan Indonesia 4 cabang Bitung. Di sini untuk tahun 2015-nya itu sebesar 1 miliar 230 juta 515.000. Nah, tersebut yang nantinya menjadi akhir kas pada tahun 2015. Nah, dan untuk tahun berikutnya itu tahun 2016. Nah, pengeluaran kas pada anggaran kas PT Pelabuhan Indonesia 4 cabang Bitung sebesar 181 miliar 487.000 maksud saya 487 juta 743.000 dengan realisasinya sebesar 152 miliar 268 juta 180.000. Nah, di mana terdapat selisih yang menguntungkan favorable bagi perusahaan sebesar 29 miliar 229 juta 563.000. Nah, yang dikarenakan pengeluaran eksploitasi dari segi biaya pegawai, biaya bahan, biaya pemeliharaan, maupun biaya sewa dan biaya administrasi kantor, dan umum realisasinya lebih kecil dibandingkan dengan anggaran kasnya dengan total realisasi pengeluaran. Dan untuk anggaran pengeluarannya itu non eksploitasinya itu sebesar 119 miliar 873 juta 751.000 dengan realisasinya itu hanya sebesar 101 miliar 696 juta 394.000 sehingga terdapat selisih yang menguntungkan favorable bagi perusahaan dikarenakan dari segi utang usaha dan utang reduksi pendapatan yang realisasinya lebih kecil dari yang dianggarkan. Serta untuk saldo akhir kas perusahaan terdapat selisih yang menguntungkan favorable bagi pihak perusahaan sebesar 756 juta 72.000 di mana realisasinya lebih besar dibandingkan dengan anggaran kas yang telah dibuat. Dan untuk tahun berikutnya itu tahun 2017 pengeluaran kas pada PT Pelabuhan Indonesia 4 cabang Bitung terdapat selisih yang menguntungkan favorable bagi pihak perusahaan yaitu sebesar 42 miliar 188 juta 595.000
dengan realisasinya itu sebesar 140.364.494.000 dan anggarannya itu sebesar 182.593.009. Dikarenakan menurunnya realisasi anggaran, nah jadi pengeluaran kas perusahaan dari segi pengeluaran eksploitasi dan non eksploitasi menurut perusahaan dari yang dianggarkan itu perusahaan sebelumnya. Kemudian untuk bagian yang berikutnya itu kelemahan. Nah, dalam bagian kelemahan itu anggaran dan realisasi anggaran kas PT Pelabuhan Indonesia 4 cabang Bitung dari 3 tahun terakhir yaitu 2015, 2016, dan 2017 itu menunjukkan kenaikan serta adanya penurunan realisasi dari segi penerimaan eksploitasi dan non eksploitasi. Nah, pengeluaran eksploitasi dan non eksploitasi serta saldo akhir dari kas perusahaan. Dapat juga dilihat terjadinya selisih atau varians antara anggaran dan realisasinya yang cukup besar dari segi pendapatan perusahaan pada tahun 2016 dengan anggarannya sebesar 180.967.226.000 dan realisasinya hanya sebesar 493.735.000 dan pada tahun 2017 anggarannya naik menjadi 184.339.000. Kemudian untuk realisasinya sendiri itu menurun dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 139.782.369.000. Nah, serta dalam penurunannya itu realisasinya anggaran terus menurun tiap tahunnya. Menjadi saldo akhir kas perusahaan yang awalnya tahun 2015 dengan persentase 745,07% terus turun menjadi 118,33%. Dan untuk tahun 2016 itu dan pada tahun 2017 itu turun menjadi 60,02%, sehingga dapat dinilai perusahaan tidak memaksimalkan perencanaan kerja yang telah dibuat sebelumnya, yang dinilai berdasarkan anggaran kas yang mereka buat, sehingga menyebabkan anggaran dan realisasi anggaran kas itu terdapat selisih yang cukup besar antara tahun 2016 dan 2017. Nah, dan untuk biaya pengeluaran kas perusahaan pada tahun 2017 lebih besar dibandingkan dengan pendapatan perusahaan yang menyebabkan terjadinya kekurangan kas. Nah, di sini kita dapat menarik sebuah kesimpulan dari jurnal yang dibahas itu. Nah, dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa anggaran kas pada PT Pelabuhan Indonesia 4 cabang Bitung yang dijadikan sebagai perencanaan kas sudah berjalan dengan baik karena penggunaan acuan laporan realisasi anggaran tahun sebelumnya. Nah, selanjutnya untuk faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan atau selisih atau varians anggaran kas dan realisasi anggaran kas, yaitu perbedaan realisasi tahun lalu atau tahun sebelumnya dan tidak tercapainya kegiatan perusahaan yang menghasilkan pemasukan, terutama pemasukan kas ya, sesuai dengan rencana dan terlalu banyak mengeluarkan biayaan terhadap kegiatan perusahaan yang sudah melebihi dari anggaran yang ditetapkan. Lalu untuk faktor eksternalnya itu seperti perubahannya perekonomian negara yang menyebabkan pelayanan penumpang menurun, serta pelayanan kapal dan aktivitas bongkar muat pun menjadi menurun, sehingga anggaran kas sebagai alat pengendalian kas pada PT Pelabuhan Indonesia 4 cabang Bitung dilihat dari upaya pihak perusahaan untuk mengontrol seluruh kegiatan yang dilakukan oleh tiap divisi. Agar apa? Nah, agar yang telah ditargetkan sebelumnya itu dapat tercapai dan membuat laporan anggaran kas setiap triwulan. Selain itu juga untuk menemukan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi agar dapat dilakukan tindakan antisipasi dan revisi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurangnya
Oke, mohon maaf. Terima kasih.